Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Belajar Bareng. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Pada video kali ini kita akan mempelajari cara membuat laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi dan laporan neraca. Ini akan kita buat secara sederhana dan tentunya akan otomatis terhitung di form laporan laba rugi dan laporan neracanya. Ini adalah solusi yang efisien untuk menghemat waktu dan memastikan keakuratan dalam proses pelaporan keuangan. Apalagi bagi usaha menengah, daripada rekrut karyawan akunting atau berlangganan aplikasi akuntansi, lebih baik digunakan untuk perputaran keuangan usaha tersebut. Mari kita mulai. Yang pertama-tama, mari kita siapkan data akun. Untuk sheet ini kita ganti nama menjadi akun. Nanti data akun ini ada kode akun, nama akun, dan saldo awal. Kita buat dulu kolomnya. Untuk mempermudah nantinya dalam perhitungan, kita buat ini menjadi format sebagai tabel. Sini saya pilih warna orange. Ringnya ini dulu untuk sementara. Kemudian tabel saya memiliki header ya. Ini headernya sudah ada, yaitu kode, nama, dan saldo awal. Kita centang. Kemudian oke. Nah, di sini untuk tabel akun sudah jadi. Kita rubah dulu untuk kolom kode dan nama, kita rubah menjadi teks. Formatnya kita rubah menjadi teks. Ini masih umum atau general. Kita rubah menjadi teks ini. Fungsinya apa? Jika di kode akun itu nanti berbentuk angka, maka terbaca sebagai teks. Contohnya, untuk kode awal ini saya masukkan 1000,0. Untuk kode ini bisa teman-teman ubah. Ini saya masukkan seperti ini. Yang penting untuk kodenya nanti konsisten, bisa membedakan mana induk akun dan mana anak akun. Contoh misalkan teman-teman untuk yang koma ini diganti strip gini bisa, atau ganti titik juga bisa karena sudah menjadi teks. Yang penting dalam penulisannya nanti konsisten. Di sini saya menggunakan koma. Jika ini tadi tidak dirubah menjadi teks, akan seperti ini teman-teman. Maka terbacanya menjadi 1000. Bukan 1000,00 tapi 1000. Oke, untuk kode ini sudah. Mulai kode yang pertama yaitu kita buat aktiva. Ya. Aktiva ini memiliki akun apa saja? Di sini ada Aktiva Lancar. Kemudian anak akun dari Aktiva Lancar itu apa saja? Ada kas dan bank. Kas tunai dan bank. Ini kita copy paste saja untuk mempersingkat waktu. Dari kas tunai dan bank kita perinci menjadi kas di tangan. Kemudian misalkan kas di tangan itu ada beberapa perusahaan atau usaha yang menerapkan kas kecil dan kas besar. Itu bisa diperinci. Untuk yang ini saya masukkan kas di tangan saja. Kemudian ada kas di bank. Misalkan memiliki 2 akun bank, kita bisa misalkan kas di bank A dan kas di bank B. Untuk cara cepat mengcopy sel yang ada di atasnya, bisa teman-teman lakukan dengan cara Ctrl D. Ini akan tercopy, tinggal kita ubah konten yang di dalamnya, kas di bank B. Kemudian misalkan teman-teman memiliki kas di bank lain, bisa dimasukkan di sini ya, di bawahnya lagi dan seterusnya. Nah, ini sebagai contoh saya masukkan saja untuk 2 bank saja. Kemudian yang di sini saya rubah untuk akun berikutnya yaitu piutang. Secara umum piutang ada 2, yaitu piutang karyawan dan piutang pelanggan atau customer. Jika teman-teman ada piutang yang lain, bisa dimasukkan di
bawahnya atau bisa diperinci lagi. Kemudian setelah piutang ada persediaan barang. Persediaan barang ini juga saya tulis secara umum. Jika dari teman-teman mau diperinci, bisa di bawahnya. Contoh ada usaha pakaian, bisa persediaan barang wanita, bisa persediaan barang pria, anak-anak, dan sebagainya. Kemudian berikutnya, jika teman-teman masih bertempat di gedung yang disewa, di sini bisa kita masukkan sewa gedung, bayar di muka. Kemudian ada lagi bisa kita masukkan juga asuransi, bayar di muka. Jika teman-teman memiliki aktiva lancar lain, bisa dimasukkan di bawahnya. Kita masuk ke aktiva tetap. Di aktiva tetap ini ada apa saja? Yang jelas itu ada tanah. Jika usaha kalian itu sudah memiliki tempat tersendiri dan memiliki tanah, bukan sewa, tanah, itu kendaraan, dan peralatan. Ini yang dimaksud peralatan ini, peralatan yang bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Nanti akan ada biaya penyusutan dari peralatan tersebut. Untuk aktiva saya rasa cukup. Kita beralih ke pasiva. Akun apa aja yang di dalam pasiva? Kita ubah bentuknya menjadi 2000,00. Kita perbesar untuk kolomnya. Nah, di bawah pasiva itu ada kewajiban atau hutang. Yang pertama yaitu hutang jangka pendek. Yang termasuk hutang jangka pendek, di sini saya masukkan hutang dagang. Biasanya untuk usaha teman-teman yang pembelian persediaan barangnya dibayar secara tempo, itu bisa dimasukkan di sini. Kemudian untuk akun berikutnya yaitu hutang pembelian belum ditagih. Setelah ada hutang jangka pendek, berarti ada hutang jangka panjang. Untuk hutang jangka panjang, di sini saya masukkan hutang bank. Kemudian kita masuk ke ekuitas. Ekuitas itu apa? Ekuitas itu bagian hak pemilik terhadap aktiva perusahaan. Jadi bilang sebagai selisih antara aktiva dan kewajiban perusahaan atau hutang perusahaan. Dalam arti sempit, ekuitas merupakan nilai jual dari perusahaan tersebut. Ekuitas kerap disebut juga sebagai modal. Di bawahnya akun ekuitas ini nanti ada akun modal. Kita tulis dulu. Di sini ada modal, kemudian ada dividen, dan ada laba ditahan. Ini untuk akun-akun untuk neraca yang akan kita gunakan untuk laporan neraca nanti. Kemudian kita masuk untuk akun-akun yang akan kita gunakan di laporan laba rugi. Apa saja? Tentu saja yang pertama yaitu pendapatan. Ingat teman-teman, untuk kode akunnya yang penting konsisten ya. Di sini sudah berurutan. Kemudian ada retur. Di sini saya masukkan retur. Kemudian ada HPP, harga pokok penjualan. Kemudian ada biaya-biaya operasional. Biaya operasional itu apa saja? Yang pertama di sini saya memasukkan biaya pemasaran. Untuk biaya pemasaran bisa teman-teman general saja seperti ini atau bisa diperinci. Contohnya ada biaya pemasaran, biaya iklan. Kemudian ada biaya komisi, ada biaya diskon untuk customer. Jika teman-teman memiliki biaya pemasaran lain bisa ditulis di bawahnya. Di sini langsung saja saya general menjadi biaya pemasaran lain jika tidak termasuk di 3 biaya ini. Setelah biaya pemasaran, kita masuk ke biaya penyusutan. Jika teman-teman memiliki
aset tetap atau aktiva tetap, di sini bisa dimasukkan biaya penyusutan. Jika tidak memiliki, bisa diabaikan saja. Kita copy saja dari atasnya untuk mempercepat. Ada biaya gedung, ada penyusutan kendaraan, ada biaya penyusutan peralatan. Terlalu banyak kita hapus. Kita tambah satu lagi untuk persediaan barang. Itu biasanya ada biaya kehilangan. Untuk biaya kehilangan ada dua metode yang saya tahu. Jika nanti teman-teman ada yang tahu lebih dari yang saya sampaikan, bisa ditulis di kolom komentar. Cara perhitungannya itu ada dua, yaitu ada persentase dari persediaan barang. Cara tergampangnya untuk biaya kehilangan ini cuma estimasi saja. Jadinya misalkan persediaannya 1 juta. Itu ada beberapa perusahaan yang menetapkan biaya kehilangannya itu ada 1%, ada yang 0,5%. Misalkan 1 juta berarti 1%-nya yaitu 1 juta. Ada perusahaan yang benar-benar stock of name atau SO. Jika ada kehilangan barang, maka akan dimasukkan ke biaya kehilangan. Kemudian di sini kita masukkan lagi biaya umum. Biaya umum dan administrasi. Untuk biaya umum yang pertama saya masukkan yaitu ini induk dulu, yaitu biaya gaji, THR, dan tunjangan. Ini bisa teman-teman general saja seperti ini atau bisa diperinci. Coba kita perinci di biaya gaji, THR, dan tunjangan itu ada apa saja. Yang pertama tentu saja biaya gaji itu sendiri. Kemudian ada biaya bonus, pesangon, dan kompensasi. Setelah itu ada biaya transportasi. Jika perusahaan teman-teman memfasilitasi biaya transportasi karyawan, bisa dimasukkan. Setelah itu ada biaya asuransi. Biasanya asuransi kesehatan paling umum yaitu biaya BPJS. Jika tidak menerapkan asuransi, ada beberapa perusahaan yang juga menerapkan biaya tunjangan kesehatan. Kemudian ada biaya THR. Dan bagi teman-teman yang di perusahaannya itu ada atau memberikan konsumsi kepada karyawannya, bisa dimasukkan biaya konsumsi karyawan. Jika tidak ada, bisa diabaikan. Langsung lanjut ke akun berikutnya. Akun berikutnya yang saya masukkan di sini adalah biaya umum. Biaya umum yang biasanya terjadi di perusahaan-perusahaan. Yang pertama yaitu biaya listrik. Kemudian ada biaya PDAM jika di usaha teman-teman itu berlangganan PDAM. Namun jika menggunakan air sumur, ini bisa diabaikan. Kemudian ada biaya telekomunikasi. Kemudian ada biaya ekspedisi, pos, dan materai. Kemudian ada biaya perjalanan dinas. Ini berbeda dengan biaya transportasi karyawan tadi ya teman-teman. Kemudian ada biaya perlengkapan. Di usaha teman-teman itu sudah difasilitasi kendaraan, bisa dimasukkan seperti pajak STNK, KIR, dan pajak kendaraan. Kemudian berikutnya biaya pajak, biaya retribusi, dan sumbangan biaya sewa. Jika usaha teman-teman masih bertempat di tempat yang sewa, ini bisa dimasukkan biaya sewa. Nanti sistemnya hampir sama dengan penyusutan. Mengambilnya dari sewa gedung, bayar di muka. Kemudian ada biaya ATK. Untuk akun berikutnya, kita masukkan biaya pemeliharaan dan perbaikan. Yang termasuk di akun ini apa saja? Kita masukkan biaya pemeliharaan gedung, kemudian ada biaya perbaikan kendaraan, dan biaya perbaikan peralatan. Saya rasa cukup untuk biaya operasionalnya. Kemudian kita masuk ke akun berikutnya yaitu pendapatan di luar usaha.
Di sini langsung saya jadikan nama akun. Jika teman-teman ingin menampilkan induk akunnya, bisa ditampilkan di atasnya ini 700,00 dengan nama akun pendapatan dan pengeluaran di luar usaha. Di sini langsung saya masukkan saja untuk anak akunnya. Untuk pendapatan di luar usaha ini memiliki anak akun apa saja. Di sini saya masukkan, ini sebagai contoh saja. Jika dari teman-teman ingin masukkan nama akun lain, bisa langsung dimasukkan. Ini sebagai contoh saja, saya masukkan pendapatan jasa giro, pendapatan bunga deposito, penjualan aset, dan pendapatan lain-lain. Jika usaha teman-teman ini sudah bertempat di tempat milik sendiri dan memiliki teras kemudian disewakan untuk usaha orang lain, bisa dimasukkan pendapatan sewa. Ada pendapatan, pasti ada pengeluaran atau biaya di luar usaha. Biaya di luar usaha itu apa saja? Ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Bisa teman-teman rubah untuk akunnya. Saya rasa untuk akun sudah cukup. Jika dari teman-teman memiliki sudut pandang lain untuk nama-nama akun, ini bisa teman-teman rubah. Yang penting sudah jelas untuk akun yang akan ditujukan untuk laporan neraca dan akun untuk laporan laba rugi. Oke, karena ini kita anggap sebagai awal usaha, untuk saldo awalnya ini kita nolkan semua. Kita nolkan. Ini formatnya kita ubah. Karena masih umum, kita ubah menjadi akuntansi. Desimalnya kita nolkan saja, simbolnya pakai rupiah. Oke, kita klik 2 kali pojok kanan bawah, maka akan tercopy dalam satu kolom tersebut. Kemudian sebelum kita membuat sheet jurnal, kita beri nama dulu untuk tabel ini, biar nanti mempermudah dalam cara perhitungan atau membuat rumus hitungannya. Di sini kita bisa klik desain tabel. Untuk nama tabelnya ini masih tabel 1. Nah, ini kita ubah menjadi data akun dan saya singkat menjadi DT akun. Ini kita copy. Nah, ini kita cek cara manggilnya. Cara ngeceknya lewat dari sini. Ini sudah tampil data akun. Data akun ini masuk mana saja, yaitu satu tabel ini. Kemudian untuk kolom kode akun kita beri nama juga tablok satu kolom. Cara cepatnya yaitu kontrol spasi. Kemudian kita beri nama di sini. Kita paste tadi untuk data akunnya DT akun kode. Coba kita cek DT akun kode. Oke, ini sudah. Kemudian untuk nama juga seperti itu. Nama. Kemudian untuk saldo awal. Saldo seperti itu saja. Kita sudah beri nama, sekarang kita lanjut untuk langkah selanjutnya yaitu membuat sheet jurnal. Sheet jurnal ini nanti berfungsi untuk mencatat semua transaksi harian yang akan dicatat debit kreditnya. Ini kita ubah atau ganti nama menjadi jurnal. Untuk kolom jurnal ini saya buat yang pertama yaitu tanggal. Kemudian keterangannya. Kemudian nominalnya berapa nanti. Di sini ada akun debitnya. Kemudian ada akun kreditnya. Untuk mempermudah dalam perhitungan nanti kita ubah menjadi kode debit dan kode kredit. Seperti data akun kita jadikan ini sebagai tabel. Untuk cara cepatnya yaitu Ctrl T. Nah, di sini akan langsung muncul tabel saya memiliki ya. Kita oke. Nah, untuk dengan cara cepat itu nanti warnanya akan muncul secara default yaitu warna biru. Bisa teman-teman rubah di sini. Akan kita atur dulu formatnya. Oke, untuk tanggal kita atur formatnya di sini. Kita jadikan tanggal yang muncul tahunnya. Saya pilih ini saja. Kita coba. Ini sudah berubah sesuai format yang kita pilih tadi. Untuk keterangan kita jadikan teks. Untuk nominal
kita jadikan akuntansi dengan desimalnya tidak usah dimunculkan, simbolnya rupiah. Kita coba 1000. Sudah sesuai juga. Untuk debit dan kredit ini harus sama dengan nama akun. Untuk mengurangi human error, kita jadikan debit kredit ini menjadi list yang mana nanti akan memunculkan data nama akun. Bagaimana caranya? Contoh kita untuk debit dulu, kita blok semuanya, kemudian kita pilih data, kemudian validasi data. Nah, ini masih nilai apa saja, kita rubah menjadi daftar atau list. Sumbernya dari mana? Yaitu sumbernya data akun nama. Kita panggil saja karena tadi sudah kita beri nama. Kita ke rumus, gunakan dalam rumus data akun nama. Kemudian kita oke. Kita coba. Nah, ini langsung muncul untuk listnya data akun nama tadi. Tinggal kita pilih. Kemudian untuk kredit juga sama. Ini harus sama dengan nama akun di tabel data akun ini. Kita copy paste saja dari kolom debit, kita copy, kemudian kita pastekan paste spesial validasi. Oke, ini untuk kredit juga sudah. Kemudian untuk kode debit. Kode debit ini harus sama dengan kode debit dari nama debit gedung. Nah, gedung ini memiliki kode debit berapa? Daripada kita manual mencari, kita bisa menggunakan rumus, yaitu index match. Kenapa kita menggunakan index match, tidak menggunakan VLOOKUP? Karena data yang kita cari itu berada di sebelah kiri dari data referensi. Sehingga kita menggunakan index match yang lebih fleksibel. Indeks data yang kita cari, yaitu kita panggil saja data akun kode ini. Match lookup value. Yang nilai yang kita gunakan untuk mencari yaitu di kolom debit. Lookup yaitu data yang kita gunakan untuk mencari, yaitu data akun nama. Kita cari yang sama persis. Nah, ini sudah muncul, gedung itu memiliki kode debit 1220,00. Jika kita format seperti ini, maka kurang enak dipandang. Karena jika debitnya masih belum terisi, maka akan menampilkan NA. Bagaimana caranya untuk menghilangkan NA ini? Untuk Excel yang terbaru, itu sudah ada rumus IFNA. Ini dia, IFNA itu apa? Yaitu menghasilkan nilai yang Anda tentukan jika ekspresi terpisah ke NA. Jika tidak, hasil ekspresi akan diberikan. If NA dari rumus ini maka akan menampilkan, kita buat kosong saja. Artinya petik dulu untuk kosong, bukan 0 ya teman-teman, tapi kosong. Tidak ada nilainya. Jika rumus ini nanti menghasilkan NA, maka akan ditampilkan kosong. Kita coba enter. Nanti jika rumus ini bukan NA, maka akan menampilkan hasilnya. Seperti itu. Selain menggunakan IFNA, jika Excel dari teman-teman itu masih belum memiliki rumus IFNA, itu bisa kita ubah atau kita bisa menggunakan rumus if saja. Bagaimana caranya? Kemudian untuk kode kredit kita terapkan untuk kode kredit, yaitu if jika kolom kredit ini belum terisi, maka kode kredit juga belum terisi. Ternyata kode kredit itu sudah terisi, maka kita terapkan rumus index match tadi. Index value yang kita cari yaitu data akun kode yang kita samakan dengan nomor indeks nama kredit di data akun nama. Kita cari yang sama persis, kemudian tutup kurung. Ini sudah. Kita coba masukkan, misalkan tanggal 1 Januari ada penjualan. Ini penjualan barang ya, penjualan contoh barang pakaian atau penjualan harian. Misalkan kita memiliki pendapatan sebesar 2 juta rupiah, tanggal 1 ini, di sini kita masukkan pendapatan untuk kreditnya. Kemudian pendapatan ini masuk kemana? Tergantung dari cara pembayarannya. Bisa masuk kas di tangan, jika pembayarannya tunai. Jika transfer, maka masuk ke kas di bank A atau di bank B. Kita di sini misalkan pembayarannya tunai, jadi kita masukkan kas di tangan. Ini cara menginputkan transaksi harian. Kemudian contoh lagi pada tanggal 1 itu ada pengeluaran listrik.
Nah, misalkan tempat usaha teman-teman itu menggunakan token listrik, kita beli saja yang 100.000, harganya biasanya Rp102.500. Nah, ini kita pengeluarannya tergantung dari teman-teman, karena di sini kita tadi pendapatannya di kas di tangan, kita anggap saja untuk pengeluarannya ini juga tunai, bisa kas di tangan, keluar dari kas di tangan untuk pembelian token listrik atau biaya listrik. Seperti ini. Jika nanti ada kesalahan dalam penginputan, bisa teman-teman langsung hapus saja dari tanggal sampai nama akun kredit. Jangan sampai untuk kode debit dan kode kredit terhapus, karena ini merupakan rumus. Kita jadikan warnanya saja yang berbeda agar tidak lupa. Untuk warnanya bisa teman-teman rubah sesuai selera ya. Di sini saya rubah seperti ini saja. Kita masukkan lagi tadi yang sudah kita hapus, yaitu token listrik. Keluar kas dari kas di tangan untuk biaya listrik. Nah, seperti ini teman-teman cara pengisian transaksi hariannya. Kemudian dari jurnal atau transaksi harian ini akan kita hitung laporan laba ruginya. Kita buat sheet baru, yaitu laporan laba rugi. Sebagai contoh format saja, nanti untuk formatnya bisa teman-teman rubah sesuai selera. Untuk CV-nya ini, nama CV-nya ini saya arang sendiri ya teman-teman. Untuk periodenya kita buat tahun 2024. Kemudian di sini kita masukkan kode akun untuk laporan laba rugi. Kapan saja itu sama dengan sini ada kode akun pendapatan. Kemudian kita enter. Gas saja dulu sampai HPP. Nah, di sini adalah nama akun dari kode ini. Kita menggunakan rumus VLOOKUP saja karena nama akun ini berada di sebelah kanan dari kode akun. Jadi kita bisa menerapkan VLOOKUP. VLOOKUP, lookup value-nya yaitu kode akun ini. Tabel array-nya daripada kita blok tadi sudah kita beri nama yaitu data. Nama akun berada di kolom kedua. Ya, kita pilih yang persis sama. Ini sudah muncul untuk nama akunnya yaitu pendapatan. Kemudian kita copy paste saja untuk yang bawahnya dengan cara menarik yang pojok kanan bawah. Nah, ini langsung muncul pendapatan, retur, dan HPP. Ini nanti akan menghasilkan laba kotor. Untuk nominalnya berapa? Di sini akan menerapkan rumus penjumlahan bersyarat. Di sini saya menggunakan rumus sum product. Sum product yang akan kita jumlahkan yang pertama yaitu saldo awalnya. Nah, sebelum kita lanjut ke rumus, tadi lupa untuk memberi nama tabel jurnalnya dan kolom-kolomnya. Ini nanti akan mempermudah di perhitungan di laporan laba rugi dan laporan neraca. Kita beri nama dulu untuk tabelnya. Kita beri nama data jurnal untuk tabelnya. Kemudian untuk nama kolom tanggal, kita beri nama DT jurnal TGL untuk tanggal. Kemudian untuk keterangan, kita beri nama DT jurnal cut. Untuk nominal, kita beri nama DT jurnal 0. Untuk debit, kita beri nama DT jurnal DBT. Kemudian untuk kredit, kita beri nama DT jurnal KDT. Untuk kode, kita beri nama DT jurnal KD. Dan untuk kredit, kode jurnal KK. Untuk penamaannya ini bisa teman-teman lupa sesuai dengan keinginan, yang penting konsisten dan mudah dimengerti oleh teman-teman sendiri. Kemudian kita masuk lagi untuk laporan laba rugi. Kita terapkan untuk rumus sum product-nya, penjumlahan bersyaratnya. Sum product yang pertama kita jumlahkan saldo awal dari pendapatan, yaitu data akun saldo yang data kode akunnya, data akun kodenya yang sama dengan kode akun pendapatan. Oke, sudah. Kemudian setelah dari saldo awal, kita jumlahkan pendapatan berdasarkan transaksi harian. Sum product dari data jurnal nominal yang data jurnal kode kreditnya sama dengan kode pendapatan ini.
Kemudian kita kurangi sum product untuk di kolom kode kreditnya tadi sudah. Ini ada kesalahan untuk namanya yang saya panggil, yaitu seharusnya KK dengan ini. Kemudian kita kurangi untuk yang di data jurnal kode debit. Sum product nominalnya data jurnal nom, yang kode debitnya yaitu sama dengan kode pendapatan. Nah, ini sudah muncul karena di sini tadi ada pendapatan senilai 2 juta, maka akan muncul pendapatan 2 juta. Bagaimana untuk retur dan HPP? Ini menggunakan rumus yang hampir sama dengan pendapatan. Hanya saja, kita copy paste dulu dari pendapatan, hanya saja untuk yang bernilai positif itu ada di debitnya. Sedangkan untuk yang negatif ada di kreditnya. Kita ubah min plusnya seperti ini saja. Kita enter, kan bersifat 0. Untuk HPP juga sama. Untuk yang bernilai positif itu berada di debit. Dan yang negatif ada di kredit. Berkebalikan dengan pendapatan. Pendapatan itu nilai positifnya ada di kredit, sedangkan untuk negatifnya ada di debit. Misalkan kita ubah seperti ini, sama dengan retur dan HPP, maka dia akan bernilai negatif. Formatnya kita ganti menjadi akuntansi saja, biar ada simbol rupiahnya. Kemudian untuk laba kotornya, yaitu sama dengan pendapatan dikurangi retur dan dikurangi harga pokok penjualan barang tersebut. Karena HPP-nya ini belum muncul, kita coba di sini untuk HPP kita global saja. HPP penjualan harian, misalkan HPP-nya saya buat 1.500.000, diambil dari persediaan barang dan berpindah menjadi HPP, maka akan otomatis muncul di laporan laba rugi. Dari sini kita akan memiliki laba kotor sebesar Rp500.000. Kemudian bagaimana untuk biaya operasionalnya? Kita panggil lagi untuk biaya operasional di sheet akun, yaitu yang ini, mulainya yaitu biaya operasional ini. Kita copy paste dengan rumusnya dengan cara ditarik seperti ini. Wah, terlalu panjang. Kita hapus mulai dari akun kode akun 7. Ini karena ini nanti kode akun 7 ini masuk ke pendapatan di luar usaha. Kemudian untuk nama akun kita copy paste saja dari rumus HPP atau pendapatan atau retur, itu nanti sama saja. Nah, di sini sudah muncul nama akunnya, kita klik 2 kali, akan muncul nama akun dari kode akun ini. Dari perhitungan ini nanti akan muncul yaitu laba atau rugi operasional. Di sini kita tulis total biaya operasional, yaitu penjualan dari ini nanti. Untuk biaya operasional, ini karena induk akun tidak usah kita beri rumus. Kemudian kita beralih ke bawahnya. Bagaimana cara perhitungannya atau rumusnya? Kita copy paste dari HPP atau retur. Karena ini sifatnya pengeluaran yang sama dengan HPP. Positifnya itu berada di nilai debit. Sedangkan untuk nilai negatifnya yaitu di kredit. Kita copy paste formula saja atau paste rumus. Kemudian dari sini kita klik 2 kali. Nah, akan muncul atau akan tercopy langsung sampai dengan biaya operasional. Kalau kita klik 2 kali, sedangkan untuk biaya operasional seharusnya ini merupakan jumlah dari biaya-biaya ini. Kita ubah rumusnya untuk biaya operasional, kita klik jumlah ini. Langsung muncul seperti ini, dan rank yang akan dijumlahkan yaitu dari D12 sampai dengan D47. Kemudian kita Nah, di sini yang sudah kita masukkan di jurnal itu hanya biaya listrik. Nah, biaya listrik ini langsung otomatis muncul di sini, di laporan laba rugi, yaitu 102.500. Dari sini akan memunculkan total biaya operasional.
Kemudian kita buat rumus untuk laba atau rugi operasionalnya, yaitu laba kotor kita kurangi dengan total biaya operasional. Nah, di sini kita sudah memiliki laba operasional sebesar Rp397.500. Kemudian kita buat untuk akun pendapatan di luar usaha. Kita panggil kode akunnya, yaitu yang kode akun mulai 7 ini. Kita copy paste ke bawah sampai pendapatan atau pengeluaran di luar usaha. Nah, sudah sampai sini. Kemudian untuk nama akunnya kita copy paste rumusnya dari sini juga nggak apa-apa. Kita copy paste, ya sudah sesuai. Kemudian untuk rumusnya untuk pendapatan ini, kita samakan dengan rumus pendapatannya di atasnya ini. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Karena masih belum ada transaksi untuk pendapatan di luar usaha, maka nilainya 0. Kita copy paste ke bawahnya. Sedangkan untuk biaya ini kita copy paste dari rumus biaya operasional. Kita ambil saja yang ini, kemudian kita pastekan di sini. Oke, kemudian di sini ada total pendapatan di luar usaha. Lebih tepatnya pendapatan atau pengeluaran. Totalnya yaitu sum hasil dari pengurangan dari jumlah pendapatan dikurangi jumlah pengeluaran. Nah, ini teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan total pendapatan atau pengeluaran di luar usaha. Dari sini nanti kita akan mendapatkan laba atau rugi bersih. Untuk rumusnya yaitu laba atau rugi operasional kita tambahkan dengan pendapatan atau pengeluaran di luar usaha. Tambah ya teman-teman ya, jangan sampai dikurang. Dari sini nanti kita akan mendapatkan laporan laba rugi dari usaha kita. Dari sini mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Setelah ini kita akan masuk di laporan raja. Kita buat sheet baru. Kita copy paste saja untuk namanya. Laporan neraca. Bagaimana cara perhitungannya? Kita lanjut di part 2. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Semoga video pembuatan laporan laba rugi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan ragu untuk subscribe, like, tinggalkan komentar jika teman-teman memiliki pertanyaan. Untuk laporan raja, next ditunggu video berikutnya. Dan terima kasih. Sampai jumpa di Belajar Bareng berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.